Oke, udah siap ini? Udah, Mas. Udah? Iya. Nyala lagi? Nyala ya? Iya. Kita mulai ya. Kameranya on? On. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang-rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Nah, di kesempatan kali ini kembali ada satu cerita yang datang dari satu rencang kita bernama Dimas. Mas Dimas ini domisilinya ada di Semarang. Nah, beliau menceritakan tentang satu kisah pendakian bersama satu orang sahabatnya yang sangat akrab, bisa dikatakan sangat akrab. Jadi pendakian ini adalah pendakian tentang rasa rindu mereka ketika sudah lama sekali mereka ini tidak naik gunung, ke Gunung Slamet. Nah, di tahun 2018 singkat ceritanya, mereka ini akhirnya berencana untuk naik ke Gunung Slamet lagi via Bambangan. Dan ternyata di tengah-tengah rencana pendakian mereka ini ke Gunung Slamet, ada satu peristiwa yang benar-benar memilukan, menyayat hati. Nah, sebelum kami menuturkan lebih jauh apa yang sudah Mas Dimas ini kirimkan kepada kami, sebelumnya seperti biasa kami ingin mengucapkan banyak terima kasih bagi rencang-rencang semua yang sudah sejauh ini mendukung channel kami, yang sudah subscribe, like, komen, share video-video dari channel kami, dan yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya, tentunya agar channel ini lebih berkembang dan kami menjadi lebih bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang-rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, siapkan headset kalian masing-masing karena segmen pengalaman pendakianmu segera dimulai. Ana kidung rumaksa ing wengi teguh hayu luputa ing lara. Baik, kisah ini dikirim oleh satu rencang kita yang bernama Dimas, berdomisili di Semarang. Dimas ini menceritakan tentang satu kisah pendakian yang berkaitan dengan satu orang sahabatnya, yaitu Sentot. Jadi sebelum kami menuturkan lebih jauh, sedikit untuk informasi. Kondisinya di tahun 2024 sekarang, Dimas ini sudah berkeluarga, memiliki 2 orang anak, sedangkan satu sahabatnya Sentot ini sudah meninggal dunia, almarhum Sentot. Jadi sebelum kami mulai bercerita lebih jauh, Al-Fatihah untuk Mas Sentot, semoga ditempatkan di tempat yang paling mulia di sisinya. Amin. Jadi Dimas ini menceritakan awal mula persahabatan mereka berdua antara Dimas dan almarhum Sentot ini. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat, akan saya panggil saja almarhum Sentot ini dengan nama Sentot. Di awal-awal pertemanan mereka berdua, persahabatan mereka ini dimulai sejak mereka duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP. Jadi ketika mereka berdua ini masuk di salah satu SMP yang ada di Semarang, kondisinya mereka ini belum saling kenal ketika masa pengenalan sekolah atau masa orientasi siswa MOS itu. Belum saling kenal. Sampai MOS ini berakhir, mereka pun ditempatkan dalam satu kelas yang sama. Jadi kondisinya mereka ini satu kelas. Dan berjalannya hari ke hari, 1 bulan, 2 bulan, mereka ini satu kelas sudah mulai saling mengenal, termasuk Sentot dan Dimas ini. Akan tetapi kondisinya Dimas dan Sentot ini belum terlalu akrab karena memang mereka tidak duduk sebangku dan agak jauh deretan bangkunya ini. Nah, ada satu kebiasaan di masa-masa itu, siswa-siswi yang duduk di bangku SMP ini seringkali saling mengejek dengan memanggil nama orang tua dari temannya. Jadi di situ ada satu gojekan atau guyonan saling mengejek nama orang tua. Jadi pada waktu itu Sentot dan Dimas ini juga saling mengejek. Nah, kondisinya ini mereka kenal tapi belum terlalu akrab pada waktu itu. Saling mengejek nama orang tua masing-masing sampai pada akhirnya satu dari mereka, yaitu Dimas ini tidak terima. Nah, Dimas ini marah sampai mereka ini berantem, Dimas sama Sentot. Ini pukul-pukulan. Nah, berlanjut dibawa oleh guru bimbingan konseling kan, guru BK ini menuju ke kantor BK. Di sana mereka ini dinasehati.
bahwasanya kenapa mereka ini berantem, kok kenapa bisa saling ejek-ejekan nama orang tua. Akhirnya mereka ini didamaikan berdua, dan guru BK ini menginginkan mereka untuk bisa saling mengenal, lebih akrab lagi. Jadi karena sekelas, ya udahlah kalian ini nggak usah berantem, udahlah kalian lebih baik berteman. Banyak temen itu kan seneng, kata guru BK-nya. Akhirnya mereka ini manduk-manduk aja, manggut-manggut, mereka salaman. Nah dari semenjak itu mereka ini sering kali berantem, sampai pada akhirnya wali kelas mereka berdua, si Sentot sama si Dimas ini pun agak bingung. Ini bagaimana cara mengatasinya semenjak ada kejadian pukul-pukulan ini. Mereka ini sering kali berantem. Ada apa sedikit mereka berantem, ada apa sedikit mereka berantem. Akhirnya wali kelas ini bilang lagi sama guru BK, dipanggil lagi mereka berdua ke ruang BK. Sampai pada akhirnya mau nggak mau mereka harus duduk berdua dan duduk di deretan bangku yang paling belakang karena untuk pengajaran mereka. Nah dari situlah mereka akhirnya kan ya sudahlah diterima, mau bagaimana lagi, karena ini yang nyuruh wali kelas dan guru BK mereka. Akhirnya mereka duduk satu bangku. Nah dimulailah semenjak mereka duduk satu bangku ini berangsur-angsur mereka ini udah tidak saling berantem. Yang awalnya duduk bersama ini mereka diem-dieman, mereka ini semakin hari pun bisa menjadi semakin akrab. Sampai naik ke kelas 2 SMP, mereka pun masih satu kelas dan mereka duduk di bangku yang sama lagi. Karena kondisinya masuk ke kelas 2 SMP ini mereka sudah mulai akrab. Nah jadi pertemuan ataupun keakraban mereka ini dimulai dari sesuatu yang unik ini menurut kami. Jadi berantem dulu sampai akhirnya mereka ini berlanjut menjadi teman yang sangat akrab, sangat karib. Nah jadi itulah latar belakang dari persahabatan mereka berdua. Ini yang diceritakan oleh Mas Dimas ini mengenang satu sahabatnya itu. Berjalannya waktu dari SMP mereka lulus. Lulus ini walaupun bandel, mereka berdua ini termasuk dalam satu golongan murid yang bisa dikatakan cerdas, karena mereka ini masuk ke 5 besar ketika lulus SMP ini dengan nilai tertinggi. Mereka lulus dan masuk di satu SMA negeri paling favorit yang ada di kota Semarang. Jadi mereka masuk pun bareng. Nah pada waktu itu kelas 1 mereka ini masih satu kelas. Jadi seperti serba kebetulan mereka ini satu kelas. Naik kelas 2 ini mereka mulai berpisah, karena pada masa-masa itu menurut penuturan dari Mas Dimas ini ada satu masa di mana ketika naik kelas 2 SMA mereka ini dipisah, sudah mulai ambil satu jurusan. Nah pada waktu itu Dimas ini ngambil IPS, lah si Sentot ini mengambil jurusan IPA. Jadi mereka ini terpisah. Akan tetapi mereka ini masih sangat akrab. Tidak cuma di sekolah, di luar sekolah ini mereka masih sering nongkrong bareng. Nah, dimulailah kelas 2 SMA ini mereka punya hobi baru, yaitu naik gunung. Awalnya diajak oleh satu teman mereka yang bernama ini Ruslan. Ruslan ini mengajak mereka untuk naik gunung pada waktu itu ke Gunung Andong. Akhirnya mereka ini menjadi kecanduan dan sering kali naik gunung ketika ada liburan sekolah. Nah ini berlanjutnya waktu, mereka pun mulai masuk ke dunia perkuliahan. Nah ketika kuliah, mereka ini kondisinya masih sangat akrab, bener-bener sudah seperti kakak adik lah. Jadi si Dimas ya sering ke rumahnya Sentot, Sentot pun sering ke rumahnya Dimas, karena kebetulan di satu kota yaitu Semarang. Dan orang tua mereka ini saling mengenal dan menjadi saling akrab juga antar orang tua dari si Sentot dan Dimas ini, karena kedekatan kedua anaknya tersebut. Jadi ketika kuliah, Dimas ini mengambil jurusan manajemen. Dan berbeda dengan si Sentot. Sentot ini memang anaknya selengean, anaknya ini cuek, akan tetapi dia sangat kreatif dan cerdas. Di SMA saja dia mengambil jurusan IPA. Akan tetapi ketika kuliah, Sentot ini malah mengambil jurusan seni rupa. Karena Sentot ini memang punya satu kecintaan terhadap dunia lukis. Sentot ini pinter sekali kalau gambar. Jadi lukisan-lukisan Sentot ini banyak sekali. Lukisan yang abstrak, lukisan yang realis. Jadi benar-benar Sentot ini bisa dikatakan seorang pelukis muda pada waktu itu. Beberapa kali juga
ikut dalam seperti porseni ketika sekolah ini, dan Sentot ini menjuarai beberapa kejuaraan lukis. Sampai pada akhirnya Sentot ini mengambil satu jurusan seni rupa di salah satu kampus negeri yang ada di kota Semarang. Nah, ketika mereka ini kuliah, mereka ini seringkali masih naik gunung karena mereka kuliah di satu universitas yang sama, universitas negeri di kota Semarang. Mereka ini hanya beda fakultas dan jurusan saja. Mereka ini masih sering ketemu, masih sering nongkrong bareng, naik gunung bareng, sampai pada akhirnya mereka ini pun lulus dari kuliah, dan si Dimas ini pun dapat kerjaan di salah satu perusahaan finance yang ada di kota Semarang. Dan si Sentot ini pun, karena si Sentot ini bisa dikatakan seorang seniman, dia ini tidak mau kerja ikut orang pada waktu itu. Jadi dia mulai membuka pelan-pelan, sedikit demi sedikit ini galeri lukis. Nah, disitulah Sentot ini mulai menjual lukisan-lukisannya. Dari yang harga paling murah sampai harga ini yang paling mahal ini pernah ditawar oleh orang-orang dari luar negeri. Jadi benar-benar Sentot ini seniman tulen lah bisa dikatakan. Jadi berkembangnya waktu ini, seiring berkembangnya waktu, Mas Dimas ini menuturkan semenjak mereka ini SMP sampai mereka ini lulus, dan ternyata Mas Dimas ini nggak nyangka kalau satu sahabatnya Sentot ini akan menjadi seorang seniman. Jadi sempat Mas Dimas ini menceritakan kalau satu sahabatnya Sentot pada waktu itu ditawari juga untuk hidup di Australia. Ya bisa dikatakan mau dinikahi sama bule sana, dan akan dibuatkan ini seperti galeri seni besar dan akan dimodali semua. Tapi Sentot ini harus pindah kewarganegaraan ke sana. Akan tetapi Sentot ini menolak gitu loh. Jadi benar-benar menolak karena dengan satu alasan, aku cinta Indonesia. Itulah yang membuat dia menolak hal itu. Sempat dulu sekali bilang sama Dimas, "Dim, kalau aku mau, Dim, aku ini bisa aja. Aku jalan ke sana sendiri sampai Bali. Aku hidup di Bali bisa. Dengan keterampilanku ini. Kok ini malah diajak ke Australia? Ya aku nggak mau lah. Aku hidup di Indonesia, lahir di Indonesia. Ya aku mau mati di Indonesia." Nah, pada waktu itu Dimas ini benar-benar merasa ini anak memang selengean, tapi sangat luar biasa. Kecintaannya terhadap dunia lukis, kecintaannya terhadap Indonesia ini benar-benar luar biasa. Jadi seringkali si Sentot ini melukis juga abstraksi tentang Indonesia, penggambaran tentang budaya Indonesia, entah itu tari-tarian, entah itu kesenian. Seringkali Sentot ini melukis, dan memang lukisannya ini laku sampai luar negeri. Nah, seiring berjalannya waktu, karena kesibukan daripada mereka berdua, khususnya si Dimas ini, karena dia bekerja di satu perusahaan finance yang benar-benar menyita waktunya, mereka ini sudah agak longgar, dalam artian sudah lost contact. Benar-benar lost contact sampai pada tahun 2018. Mohon maaf. Ini entah kenapa, awalnya ini Dimas tiba-tiba saja rindu dengan satu sahabatnya ini, si Sentot. Aku kok rindu ya, aku kangen sekali sama Sentot, udah lama nggak ketemu, udah lama nggak kontak-kontakan via handphone, apalagi untuk naik gunung, udah nggak pernah sama sekali. Sampai pada akhirnya di suatu hari di tahun 2018, Dimas ini pun menghubungi satu sahabatnya tersebut, Sentot. Ditelepon Sentot, diangkat oleh Sentot. "Halo, Assalamualaikum. Piye Dim, kabarnya Dim? Tumben iki telepon aku. Arayo selali mbak aku. Bagaimana kabarnya Dim? Tumben ini telepon aku. Saya kira udah lupa sama saya," kata si Sentot ini. Dimas ini tertawa. Dimas ini pun menyampaikan rasa rindunya ini sama Sentot. Nah, Sentot ini cuma menjawab, "Ya nek kangen dolan to rene ning galeriku. Aku ya ning galeri kok. Kalau kangen ya kesini main ke galeriku, karena aku juga di galeri terus." Nah, si Dimas ini pun menjelaskan, "Ya aku sebenarnya pengen main. Akan tetapi memang kerjaku ini benar-benar padat sekali. Karena ya kamu tahu sendirilah Sentot ini kalau di finance ini bagaimana." Nah, Sentot ini ketawa, sempat mengejek. "Dulu kan kamu ini tak ajak buat jadi seniman aja, tapi kamu menolak menjadi seniman, malah jadi karyawan kayak gini." Jadi dia ejek terus sama Sentot. Sampai pada akhirnya si Dimas ini bilang, "Tot, ayo naik gunung."
Aku mau ambil cuti lah ini. Kalau bisa 3-4 hari. Bisa nggak bisa, harus bisa ini, aku mau bilang kantorku. Nggak bisa kalau kayak gini, terus aku stres. Nah Sentot ini bilang sama Dimas, lah terus mau gimana? Ya mau naik gunung. Dulu itu loh, di tahun 2012 kamu ingat gak kita naik ke Gunung Slamet sama teman-teman lain juga. Ini kan asik banget, lewat jalur Bambangan di Purbalingga. Sentot ini pun ketawa, dan ternyata Sentot ini masih ingat secara rinci, secara detail perjalanan mereka berdua dan teman-teman lain ini ke Gunung Slamet lewat jalur Bambangan. Nah pada waktu itu Sentot ini oke-oke aja, mengiyakan gitu loh. Yo sok ayo kita berangkat. Tapi itu istrimu sama satu anakmu bagaimana? Karena pada tahun tersebut si Dimas ini sudah menikah dan punya satu orang anak pada waktu itu, belum 2. Akan tetapi si Sentot ini belum menikah. Seringkali juga diejek sama si Dimas ini. Ya sudah, nanti aku gampang pamit sama istriku. Paling 2 hari 3 hari kok diperbolehin lah paling. Nah terus kamu ini gimana? Kok sampai sekarang belum nikah-nikah? Jawaban Sentot ini enteng aja. Harus gampang nikah lagi. Wong wedok wakeh, wong tinggal milih kok. Jadi jawaban-jawaban khas seniman. Gampang nantilah. Ini perempuan ini kan banyak. Tinggal milih aja kok bingung. Nah akhirnya disepakatilah mereka ini akan berangkat ke Gunung Slamet via Bambangan. Jadi di minggu depan pada hari Kamis. Ini sepakat mereka. Nah sempet juga Dimas ini tanya sama Sentot, Tot, lah alat-alatmu naik gunung ini masih nggak? Oh ya masih komplit. Aku yo masih tak simpen semuanya. Kamu tenang aja. Lah punyamu aku ada. Yang masih ada juga yang hilang, jawab si Dimas. Jadi memang Sentot ini walaupun seniman, dia ini orangnya rapih. Menurut penuturan Mas Dimas ini benar-benar rapih. Kalau nyimpen apapun, bahkan kamarnya ini sangat-sangat bersih. Nah berbeda dengan Dimas. Walaupun Dimas ini seorang karyawan yang notabene ini disiplin di kantornya, Dimas ini agak bambu gitu kalau nyimpan sesuatu ataupun menaruh sesuatu. Jadi agak cuek dia. Sampai Dimas ini pun alatnya beberapa ada yang hilang, alat pendakiannya. Nah di situ Sentot ini bilang, ya sudah kamu nyewa aja. Kan udah mulai banyak ini rental-rental outdoor yang ada di kota Semarang di tahun 2019 itu. Akhirnya Dimas ini setuju. Ya sudahlah, gampang masalah alat. Yang penting kita sepakat aja buat naik. Ini mau ngajak teman-teman lain nggak? Tanya Sentot. Nah pada waktu itu Dimas ini bilang, ya ngajak nggak apa-apa. Ayo kamu yang ngajakin, yang masih sering kontak sama mereka. Nah akhirnya Sentot pun setuju. Keesokan harinya Sentot ini telepon Dimas. Teman-teman lain ini tidak bisa berangkat. Jadi mereka ini sibuk lah dengan kerjaannya. Ada juga yang berbenturan dengan jadwal lain. Jadi pada akhirnya yang akan berangkat mereka berdua. Oh ya sudahlah kalau gitu, aku tetap berangkat, kata Dimas. Aku juga akhirnya udah ngajuin cuti nih tadi pagi, diizinin 4 hari malah. Nah akhirnya Sentot pun ya sudah, ayo kita berangkat berdua nanti minggu depan di hari Kamis. Jadi berjalannya waktu, sebelum hari Kamis, hari pendakian ini tiba, Dimas ini ditelepon oleh adiknya Sentot yang namanya Reni. Reni ini telepon sama si Dimas, dan Reni ini mengabarkan kalau Reni ini akan lamaran adiknya Sentot ini. Mas Dimas, aku mau lamaran mas, hari Kamis. Nah ternyata di situ Reni ini mengabarkan selain lamaran itu, Reni juga membujuk Dimas untuk bilang sama kakaknya Sentot agar tidak jadi naik gunung bareng sama Dimas, karena adiknya ini lamaran. Nah Sentot ini kondisinya tidak mau ikut gitu loh untuk ke acara lamaran. Jadi bener-bener cuek Sentot ini. Aku mau naik gunung aja sama Dimas. Akhirnya Reni ini nyerah dan dia ini minta tolong sama Dimas. Nah Dimas akhirnya kan menjawab, oh iya ya Ren, ya nanti tak bilangin aku. Bola dasar gendeng ini si Sentot ini. Adiknya mau lamaran ini kok malah iya aja naik gunung sama aku. Nah akhirnya Reni ini mengucapkan terima kasih, ditutuplah telepon. Langsung ini si Dimas ini telepon Sentot, diangkat sama Sentot. Dot, lah kamu ini gimana Dot? Adikmu ini kan mau lamaran hari Kamis itu loh, minggu depan. Lah kok malah kamu mengiyakan aku buat naik gunung? Nah Sentot ini cengengesan aja. Ya mau gimana lagi? Aku janjiannya udah sama kamu dulu kok. Ya berarti berangkatnya sama kamu toh. Ya nggak bisa gitu lah Tot. Itu kan adikmu Reni, kasihan lah temenin.
Udahlah, enggak apa-apa, aku naik gunung aja, jawab Sentot. Jangan gitu lah, Sentot. Aku juga mau tak batalin aja lah, jangan gitu. Kamu ini sama adik jangan gitulah. Udah ditemenin, kasihan ini Reni. Sampai pada akhirnya dibujuk oleh Dimas ini. Karena dibujuk terus oleh satu temannya ini, Sentot ini akhirnya mau. Yowes lah, aku tak melu lamaran Reni wae. Lah terus kok yang kamu gak gunung mbek sopo? Lah terus kamu nanti naik gunung sama siapa? Tanya Sentot ini ke Dimas. Dimas jawab, gampang lah nanti. Udah jadi ya udah apa-apa, aku tak sama keluarga aku aja lah, jalan-jalan atau apa. Oh ya sudah kalau gitu, jawab Sentot. Yo aku njaluk ngapurone, kata si Sentot ini, minta maaf sama Dimas. Yolah sama-sama, aku juga kalau tahu ya ndak ngajak kamu. Akhirnya ditutuplah telepon. Nah pada waktu itu Dimas ini akhirnya kan bingung. Setelah telepon ini ditutup, aduh aku harus gimana yo? Sedangkan aku ini sudah mengajukan cuti, sudah di ACC selama 4 hari. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ini kan sayang kalau aku ndak pergi-pergi. Nah, si Dimas ini sempat bilang sama istrinya, "Dek, aku ndak jadi naik gunung sama Sentot." "Loh, kenapa ya?" jawab istrinya. "Lah ini Sentot ternyata ada lamaran ini loh. Si Reni adiknya mau lamaran." "Oh iya tah mau lamaran," jawab istrinya. "Iya." "Nah, terus gimana? Aku mau ngajak kamu aja lah udah sama anak-anak yuk. Kita jalan-jalan aja." Nah pada waktu itu ternyata istri dari Dimas ini juga ada acara seperti arisan di kompleks perumahan mereka. Nggak bisa ya. Loh ya sudah nanti hari Jumatnya saja apa Sabtu. Pokoknya nggak bisa karena ini arisan. Ini untuk sekalian rapat gitu. Mau acara 17 Agustusan di komplek perumahan kita. Jadi setiap hari ini nanti kita rapat terus. Aku nggak enak lah kalau nggak ikut. Aku juga masuk dalam struktur organisasi panitia. Nah akhirnya Dimas ini tambah puyeng, tambah bingung dia. Aduh mau berangkat sama siapa aku? Akhirnya di tengah-tengah kebingungan Dimas, waktu itu sudah masuk hari Senin. Sudah mau cutiku, udah mau datang ini. Tiba-tiba Dimas ini ditelepon oleh satu sepupunya, namanya Irul. Ditelepon ditanya, lah kebetulan Irul ini juga seorang pendaki. Umurnya ini jauh tapi, jadi adik sepupu. Jauh di bawahnya si Dimas. Irul ini masih bujang lah, bisa dikatakan masih beranjak dewasa. Ini ditanya si Dimas ini, "Mas Dimas, katanya mau naik gunung udah jadi ya?" Itu Mbak Mun ini ngabari aku. Mbak Mun ini berarti istrinya dari si Dimas ini. "Oh iya, itu tadinya mau berangkat aku ke Selamat lewat Bambangan sama temenku si Sentot, tapi udah jadi karena ada acara dia." "Oh ya sudah Mas, ikut aja sama rombonganku." "Loh, lah emang kamu mau naik kemana? Mau ke Selamat? Lewat Bambangan juga di Purbalingga itu." "Lah Mas Dimas ini rencananya mau naik kapan?" "Kamis." "Loh sama Mas, aku juga mau naik hari Kamis kok." "Loh emang kalian nggak ada ini kuliah?" "Ya biasalah Mas, mahasiswa ambil bolos kan dapat jatah bolos satu mata kuliah 3 kali. Ini kami ambil baru sekali ini, kami bolos lah Mas." "Oh lah dasar kamu itu. Berangkat berapa orang?" "Ya kalau Mas Dimas ikut jadinya 7. Ada 1 cewek di sini di rombongan nanti." Dimas ini sempat iya enggak gitu loh, dilema. Jadi ada beberapa faktor. Yang pertama ini dia ini sanksi rombongan dari si Irul ini anak-anak ada anaknya. Karena kondisinya kan mereka umurnya jauh. Nah, disitulah kekhawatiran si Dimas yang pertama. Yang kedua, ini kalau nanti memang nggak enak, terus aku di sana ngikut, aku paling tua, nanti leader ini siapa gitu loh. Biasanya kan nanti ada satu konflik di situ karena perbedaan umur. Nah pada waktu itu akhirnya si Dimas ini pun ya sudahlah, aku tak ikut aja, aku tak ngalahin mereka, toh mereka BG-BG. Nanti mereka semua yang ngurus, leadernya mereka semua, aku tak ngikut aja, aku tak bodoh aja lah, aku ikut, yang penting aku naik gunung daripada cutiku ini sia-sia 4 hari. Akhirnya pamitlah dengan istrinya mengizinkan, ya sudah berangkat sama Irul sana. Nah singkat cerita, hari Kamis ini pun tiba. Jadi Irul dan rombongannya, Dimas juga, ini janjian di salah satu agen travel yang ada di kota Semarang. Mereka janjian ketemu di sana untuk berangkat dari agen travel tersebut menuju ke Purbalingga. Nah sampailah Dimas ini di agen travel. Setelahnya Irul ini bilang sama Dimas, "Mas Dimas udah tak beliin tiket, nanti Mas Dimas tinggal ganti aja, ini uang dari patungan teman-teman juga." Oh ya sudah. Akhirnya berangkatlah mereka dari Semarang ini untuk menuju ke Purbalingga. Mereka berangkat, jadi totalnya ini ada 7 orang, 1 cewek dari rombongan mereka.
berangkat ini tidak ada kendala apapun. Sesampainya mereka di Purbalingga, mereka ini turun di satu terminal yang ada di sana. Mereka ini menempuh perjalanan kurang lebih hampir 5 jam. Nah, sesampainya di sana, mereka langsung nyari angkutan menuju ke base camp Bambangan. Nah, singkat cerita, sampailah mereka ini di base camp Bambangan pada sore hari. Sekitaran habis asar pas lah. Nah, sampai di sana kondisi ini berkabut dan base camp Bambangan ini sepi pada waktu itu. Karena memang itu bukan hari libur juga, hari aktif kerja, jadi yang naik gunung ini sedikit, bisa dihitung jari. Nah, pada waktu itu mereka semua menaruh peralatan pendakian, logistik-logistik ini di satu tempat istirahat, langsung menuju ke pos perizinan untuk simaksi. Jadi di situ ada satu teman Irul, ini namanya Zaki. Zaki ini berlaku sebagai leader dari rombongan Irul. Nah, pada waktu itu Dimas pun akhirnya seperti ngalah aja, ya sudah, karena sudah ada leadernya, si Zaki ini yang leader. Lagian aku udah lama juga nggak naik gunung, jadi lebih baik anak-anak muda ini, ABG ini yang menuntun perjalanan Dimas pada waktu itu, Batinji Dimas. Nah, setelah simaksi, Zaki ini pun bilang sama Irul, sama Dimas, sama Hana ini pacarnya dari Zaki, dan teman-teman lain, ya sudah, ini simaksi sudah beres, nanti malam langsung kita naik. Nah, pada waktu itu Dimas ini kaget, loh, dia tanya sama Zaki, Zak, kita mau naik malam? Iya mas, mau naik malam. Loh, apa tidak sebaiknya besok aja? Ini kan udah terlalu sore, terlalu beresiko kalau kita mendaki di malam hari. Akan tetapi Zaki ini pun hanya menjawab, Mas, sudah pernah ke sini belum Mas Dimas ini? Kata si Zaki ini. Nah, Dimas ini menjawab, ya sudah dulu, sama beberapa temanku juga. Ya sudah, kalau sudah pernah mas, nanti Mas Dimas ini menuntun aku juga, mengajari aku di perjalanan. Jadi kita tetap nge-trek malam, nanti aku yang jadi leader, karena kondisinya Mas Dimas udah pernah kesini dulu, Mas Dimas nanti jadi sweeper, jalan yang paling belakang. Kita tetap nge-trek malam hari mas, nggak masalah. Bukan maksudnya kayak gitu, Zak. Maksudku ini kayak gini, kalau kita naik malam, ini bahayanya nafas kita jadi sesak. Satu. Lalu yang kedua, nanti kita tidak tahu kondisi dari jalur ini, dari hutan ini kita tidak tahu. Barangkali ada binatang buas dan lain sebagainya. Nah, pada waktu itu Zaki ini ngeyel aja, udahlah Mas Dimas, nggak masalah. Yang penting kita mendaki malam aja, karena ini udah jadi rencana kita jauh-jauh hari. Nah, karena kondisi Dimas ini ngikut aja, dia pun jadi nggak enak. Oh ya sudah kalau gitu, kita nge-trek malam hari. Nah, pada waktu mereka istirahat di sore hari tersebut sambil menunggu malam hari ini datang, selepas maghrib rencananya mereka ini mau jalan, ada satu orang yang jaga base camp ini menghampiri mereka dan bertanya, intinya mau naik nanti malam. Zaki ini yang menjawab, iya mas, kami mau nge-trek malam. Yang jaga pos perizinan ini, yang jaga base camp ini sudah bilang, lebih baik besok aja lah mas, di sini dulu nginep, toh ada tempat untuk nginep. Mau mendirikan tenda ya sok, monggo silahkan di sini bisa. Tapi Zaki ini ngeyel, nggak masalah mas, kita udah sering kesini juga kok, udah tahu treknya, udah santai aja mas, nggak masalah. Oh ya sudah, jawab yang jaga base camp ini, karena sudah berusaha mengingatkan, akan tetapi ngeyel si Zaki ini. Nah, jalan kan ini 1 jam, 2 jam, akhirnya pada sekitaran jam 6:30 si Zaki ini pun memberi instruksi kepada yang lain untuk siap-siap. Teman-teman, ini semuanya sudah bersiap-siap, packing ulang ya, logistik ditata lagi, dicek lagi barangkali ada yang kurang. Ini sebentar lagi kita naik sekitaran jam 7. Nah, teman-teman ini pun akhirnya akan packing ulang, ngecek lagi. Setelah semuanya komplit, termasuk Dimas ini, Zaki pun memberi instruksi, udah kita langsung jalan aja. Pada sekitaran jam 7 kurang 10 menit, mereka ini mulai jalan untuk masuk ke jalur pendakian. Nah, setelahnya mereka ini jalan. Jadi ketika mereka mulai jalan dari base camp untuk menuju pos 1, ini suasananya sudah gelap. Jadi karena mereka ini memang melakukan pendakian malam, awalnya Dimas ini udah menyarankan untuk mendaki besok pagi, tapi Zaki dan teman-teman ini ngeyel. Dimas ini sempat ngomong di tengah perjalanan ini sama Irul, karena Irul ini jalannya di depannya. Nah, di depannya lagi si Irul ini ada Hana, pacar dari Zaki. Dimas ini bilang sama Irul, Rul, tapi agak bisik-bisik gitu kan, gak enak kalau kedengeran Zaki. Itu temanmu kok agak ngeyelan ya.
Iya Mas Dimas, memang anaknya kayak gitu. Yang sabar aja ya Mas. Ya sudah, yang penting jalan aja Mas, sudah jalan aja, kata Irul. Oh, ya sudah kalau gitu. Akhirnya mereka tetap lanjut jalan. Jadi suasana ini benar-benar gelap. Kabut ini cukup tebal pada malam itu. Yang terdengar hanya suara serangga hutan. Nah, mereka jalan hampir 45 menit. Akhirnya mereka ini tiba di satu titik lokasi di mana di situ ada percabangan. Nah, di situ Dimas ini minta berhenti. Stop dulu Jak, stop. Kok mau ambil yang kanan? Ini sepertinya kok udah beres. Aku dulu kesini nggak ada percabangan, cuma satu jalur. Nah, pada waktu itu Zaki ini menjawab si Dimas ini, Mas Dimas, udah jalan aja nurut. Aku juga udah berkali-kali kesini Mas, udah hafal jalurnya. Memang ada kok percabangan. Mungkin dulu Mas Dimas kesini kan udah lama. Ini udah ada kok, udah ada percabangan. Udah kita ambil yang kanan aja. Nah, akhirnya mau nggak mau Dimas ini nurut sama satu rombongan itu karena merasa nggak enak, karena dia cuma ikut gitu kan, walaupun usianya si Dimas ini lebih tua jauh dibanding mereka. Mereka jalan dengan formasi Zaki ini masih berada di paling depan sebagai navigator, yang paling belakang ini si Dimas ini jadi sweeper, dia jagain dari belakang. Nah, mereka jalan. Jadi estimasi dari base camp untuk sampai di pos 1 Pondok Gembirung dari jalur Bambangan ini, estimasinya ini cuma 2 jam. Nah, ketika mereka jalan dari percabangan, ini kok 1,5 jam lebih. Jadi pada waktu akhirnya si Dimas ini minta berhenti, ini sudah sekitaran jam 9 lebih. Karena Dimas ini udah curiga, makanya dia minta berhenti. Jak, berhenti Jak. Akhirnya semuanya berhenti di situ. Dimas ini ngomong, ini udah nggak beres ya, balik lagi ke percabangan. Ini harusnya kita udah sampai di pos 1 di Pondok Gembirung. Ini kok kita jalan jauh banget, dan ini jalur seperti nggak ada juntrungannya. Ini seperti ke arah hutan. Ini kok semakin gelap. Ini nggak beres, sudah balik aja, balik. Nah, pada waktu itu entah kenapa Zaki ini akhirnya nurut sama si Dimas ini. Ya sudah Mas Dimas jalan depan aja. Ini kita balik ke percabangan. Akhirnya jalan mereka. Jadi mereka ini menemui jalur di mana jalur ini seperti nggak ada habisnya tadi. Nah, akhirnya benar saja mereka sampai di percabangan. Ini 1,5 jam lagi. Jadi totalnya ini 3 jam. Jadi dari jalur mereka ini tadi seperti buntu, ini kan sudah sekitaran jam 9 lebih, hampir setengah 10. Ini mereka tiba di percabangan lagi, ini jam 11-an. Nah, pada waktu itu Dimas ini bilang sama Zaki sebagai leader, Jak, ini kayaknya udah beres Jak, mending besok aja kita naik, kita baliklah ke base camp, mumpung masih dekat, paling setengah jam ke base camp. Nah, Zaki ini menolak, udah Mas, kita naik aja, ini ambil jalur yang kiri. Jadi jalurnya ini masih ada cabang 2. Dimas ini udah curiga, ini nggak beres, ini dulu nggak ada. Masa cuma berapa tahun kesini aku jalurnya udah rubah, ada 2. Zaki ini tetap ngeyel. Nah, Dimas ini berusaha memaklumi, oh kemungkinan yo karena ada Hana, ada pacarnya. Jadi Zaki ini merasa karena dia leader juga, agar dia ini kelihatan berwibawa di depan Hana. Akhirnya si Dimas ini pun ya sudah Zak, nurut kamu aja. Ini teman-teman gimana jalan? Tanya Dimas. Teman-teman ini diam aja. Nah, Zaki ini pun memberi instruksi, udah kita jalan aja, jalan. Akhirnya mereka lanjut jalan ke depan, ambil jalur yang kiri. Jadi mereka jalan ini pada sekitaran jam 11, sudah tengah malam. Jadi memang benar-benar maksa jalan malam Zaki ini. Akhirnya mereka ini jalan, dan benar saja sekitar 1,5 jam, pada sekitaran jam 12 lebih 20 menit sampailah mereka ini di pos 1 di Pondok Gembirung. Nah, akhirnya Zaki memberi instruksi untuk istirahat di situ. Nah, pada waktu istirahat, si Dimas ini pun menghampiri si Zaki. Diajak ngobrol berdua, Jak, ini udah hampir setengah 1 Jak. Ini kamu kan sebagai leader, ini anggotamu, rombonganmu kan udah kelihatan capek. Udahlah, lanjutin besok aja. Lagian ini di pos 1 kita bisa tidur di sini. Ada satu lokasi ini bisa buat tidur. Ini kan ada warung udah tutup, enggak apa-apa. Kita tidur di sini aja. Kalau enggak ini di sisi-sisi kan banyak yang landai. Udahlah, bikin tenda di sini, kasihan anggotamu. Tapi Zaki ini tetap ngeyel aja. Udah Mas, lagian ini masih setengah 1. Teman-temanku masih kuat kok. Ayo kita lanjut jalan aja. Nah, setelahnya habis rokok 1 batang, setengah 1 malam ini mereka ini jalan di tengah malam itu.
Jadi benar-benar pendakian ini seperti memaksa Zaki ini. Nah pada waktu itu Dimas ini udah ngerasain, aku nggak enak ini pendakian, aku agak nyesel. Jadi pada waktu mereka jalan dari pos 1 untuk menuju ke pos selanjutnya, pos 2, Dimas ini masih jalan belakang dan dia ini punya rasa rindu sekali dengan satu rombongan timnya dulu. Apalagi dengan satu sahabatnya yang bernama Sentot ini. Dia ini sempat batin, aduh Tot, iki nek ono kowe gak ngene tadi nih Tot. Pendakian ki bakal asik. Aku ki wis ngrasa nek pendakian ki gak asik. Tapi yo aku salahku ding, aku maksa. Jadi Dimas ini punya rasa kangen dengan timnya yang dulu. Dia ini sempat batin, aduh Tot, ini kalau ada kamu jadinya gak gini, pendakian pasti asik. Aku ini udah ngerasa kalau pendakian kali ini gak bakal asik. Tapi ya salahku memang karena aku udah memutuskan ikut. Ya sudahlah, aku gak boleh nyesel. Jalan mereka ini terus, gak ada gangguan apapun, gak ada kejadian ganjil. Mereka ini jalan. Nah sebelum mereka ini sampai di pos 2, tiba-tiba pacar dari Zaki yang namanya Hana ini tiba-tiba menjerit. Nah secara otomatis satu rombongan ini semuanya berhenti. Ditanya di situ sama Zaki kan, karena Hana ini jalan di depan si Irul. Jadi di belakangnya ini ada Irul, di belakangnya Hana, di belakangnya lagi ada di Dimas. Ditanya sama si Zaki dari depan pacarnya itu, Yang kenapa yang kok teriak? Nah Hana ini masih seperti membuang muka gitu loh dari arah kanan jalur. Hana ini diem saja, akhirnya disamperin sama si Dimas ini karena kondisinya kan dekat mereka ini jalannya. Ditanya, Hana kenapa Han? Hana ini diem aja. Han kenapa Han? Hana baru jawab, itu loh tadi aku kok lihat itu dari arah hutan kayak ada sekelebatan bayangan putih. Nah wajah Hana ini nampak pucat memang dan cukup ketakutan. Nah Dimas ini agak gemes sama Zaki. Ini anak gimana? Ini pacarnya udah ketakutan gitu loh, tapi kok maksain aja buat jalan. Karena setelah ditanya diem, Zaki ini sempat menginstruksikan lagi, udah lanjut jalan, gak ada apa-apa. Nah akhirnya dibilangin sama si Dimas ini si Hana, Han, kalau kamu lihat apa-apa atau pokoknya lihat sesuatu yang ganjil, kamu diem aja ya, nanti ceritain kalau udah turun. Kamu yang penting berdoa saja, minta perlindungan sama Tuhan, sama Gusti Allah, insya Allah tidak ada apa-apa. Hana ini pun akhirnya setelah diberitahu, ditenangkan oleh Dimas ini, Hana pun mengangguk dan nampak agak tenang. Akhirnya mereka tetap melanjutkan perjalanan sesuai instruksi dari sang leader ini, si Zaki. Jalan mereka di tengah malam, dini hari. Nah, sampai pada akhirnya mereka ini tiba di pos 2. Jadi setelah Hana ini mengalami kejadian ganjil tadi, tidak ada kejadian lagi setelahnya. Jadi mereka lancar dan sampai mereka ini di pos 2. Nah, ketika mereka sampai di pos 2, ini pada sekitaran jam setengah 3, jam 3 lah dini hari. Di situ Zaki ini memberi instruksi memang untuk istirahat. Akhirnya teman-teman ini berhenti, mereka minum, yang cowok ini ngerokok, Hana ini nampak ngemil dan udah benar-benar tenang Hana ini. Nah di situ Zaki ini tiba-tiba bilang lagi, teman-teman ini masih kuat ya, ini kita lanjut jalan lagi, tanggunglah biar sampai pagi sekalian terang. Nah pada waktu itu Dimas ini benar-benar jengkel hatinya. Dia sempat bilang lagi sama Irul, sini Irul, tak ajak kamu. Itu gimana? Ketuamu gimana? Pimpinanmu gimana, leadermu? Kok lihat anggotanya, wajahnya udah drop, udah capek semua, kok tetap maksain buat jalan. Ini kan udah hampir pagi. Udahlah kita istirahat, tidur di jalan kita. Gampang nanti pagi kita jalan lagi, cari tanah yang landai, kita tidur ngecamp sampai siang. Nah pada waktu itu Irul ini berusaha bilang sama si Zaki ini, tapi Zaki ini ngeyel aja. Kenapa mas, kalau mau bilang apa-apa langsung sama aku, nggak usah sama Irul. Jadi Zaki ini seperti si paling gitu loh. Nah akhirnya Dimas ini tetap menjaga emosinya karena dia yang paling tua. Ya sudah Zak, saya mohon maaf kalau barusan bilang sama Irul karena aku nggak enak sama kamu. Akhirnya belak-belakan Dimas ini bilang sama Zaki, ya mas, pokoknya kalau mas Dimas ada apa-apa langsung ngomong sama saya, nggak usah sama anggota saya. Oh ya sudah kalau gitu, diem aja akhirnya Dimas. Nah setelahnya mereka tetap akan melanjutkan perjalanan. Jadi Zaki ini udah berdiri, udah bawa keril. Nah disitulah anggota yang lain, terutama si Hana ini bilang sama Zaki, yang mbok istirahat, yang kita ngecamp di sini kan ada itu tanah yang landai, kita bisa bikin tenda di sini. Aku capek yang, kasihanlah sama aku.
Nah akhirnya entah si Zaki ini ngobrol apa sama si Hana. Zaki ini akhirnya nurut. Ya sudahlah, kita ngecamp di sini aja. Sebenarnya kan kita jalan masih bisa. Udah kita ngecamp aja. Jadi nampak wajahnya Zaki ini kesel. Nah di situ Dimas agak lega. Dia ini bilang sama Irul, kayak gini ngecamp yang bener. Tengah malam ini udah tidak bagus pendakian. Kok tetap jalan? Apalagi ini hampir pagi. Udahlah, ayo kita mendirikan tenda. Akhirnya di situ mereka mendirikan tenda. Nah setelahnya mereka ini semua seperti bercanda di dalam tenda setelah tenda ini berdiri. Nah pada waktu itu si Dimas ini tanya, ini mau masak nggak? Atau mau nanti aja sekalian kalau kita ini mau jalan? Nah satu rombongan ini diam semua. Nah di situ si Irul ini nampak sudah tidur. Makanya Dimas ini mau bangunin nggak enak gitu. Akhirnya tanya sama teman-temannya, ternyata teman-temannya seperti cuek gitu. Oh ya sudahlah kalau gitu, tak tanya juga diem. Nah akhirnya tidak begitu lama mereka semua ini tertidur kecuali Dimas. Jadi pada waktu itu Dimas ini masih belum tidur, dia ini ngerokok. Karena entah kenapa dia ini pikirannya seperti tidak tenang. Akhirnya Dimas ini jalan-jalan di sekitaran pos 2 sambil bawa headlamp dan senter. Dia ini teringat lagi dengan satu rombongannya dulu. Dulu rombonganku ini kalau naik gunung tidak kayak gini. Jadi tidak ada yang gagah-gagahan, gak ada yang sok-sokan. Jadi solidaritasnya ini benar-benar tinggi. Apalagi satu sahabatnya yang namanya Sentot. Ini walaupun anaknya penuh dengan kejutan, tapi Sentot ini benar-benar bisa menjaga marwah dari timnya. Jadi timnya ini selalu seperti mempunyai wibawa di mata dari rombongan lain. Karena satu sosok Sentot ini selalu berusaha mengakrabi pendaki lain yang ketemu di jalan, berusaha untuk mengayomi dari timnya. Jadi benar-benar Sentot ini leader yang baik dulu. Jadi si Dimas ini benar-benar kangen pada waktu itu, sampai tidak kerasa Dimas ini melihat ke atas langit, loh sinar matahari ini sudah mulai bersinar, jadi udah pagi. Dimas ini sama sekali tidak tidur. Sampai akhirnya Dimas ini punya inisiatif, ya sudahlah, aku tak masak sekalian sarapan, masakin mereka semua. Kasihan juga mereka nampak tidurnya ini mendengkur semuanya, kecapean. Bahkan si Zaki ini mendengkur. Nah akhirnya masalah di situ. Dimas ini sendirian, dia memasak indomie goreng, dia memasak telur dadar, dia juga memasak nasi. Setelah semuanya matang, si Dimas ini pun memutuskan untuk tidur. Dia menyetel alarm, ya sudahlah aku tak bangun sekitar jam 10-an, biar tidur dulu aku, biar badanku ini recovery. Jadi seperti ini memulihkan stamina. Nah akhirnya tidurlah si Dimas ini. Nah pada waktu itu di sekitaran jam 10-an singkat cerita, Dimas ini mendengar alarmnya. Dimas ini terbangun dan dia ini melihat keluar dari tenda. Oh ternyata satu rombongan dari Irul dan Zaki ini sudah bangun semua. Akhirnya Dimas ini bangun. Nah ketika Dimas ini bangun, dia ini keluar tenda. Pada waktu itu mereka semua ini sudah makan. Nah masih ada sisa indomie goreng, masih ada nasi, masih ada telur juga. Nah di situ dimakanlah sama si Dimas ini. Dimas tanya, ini sisain buat aku ya? Iya mas Dimas, udah dimakan aja, jawab si Zaki. Akhirnya makan di situ Dimas ini. Dimas makan. Nah setelahnya Dimas ini ngajak ngobrol si Zaki. Jak, ini kita mau jalan jam berapa? Kita kan rencananya sebelum kita tidur ini semalam udah merencanain kalau kita mau jalan pada sekitaran jam 12-an lah siang. Nah pada waktu itu Zaki bilang ya nanti jam 12 mas, memang rencana kita sesuai rencana aja lah. Ya sudah kalau gitu. Akhirnya mereka di situ ngobrol-ngobrol dulu gitu kan, santai-santai. Setelah mereka ini semalam ini benar-benar kecapean. Jadi berjalannya waktu ini menuju ke jam 12 ini malah molor. Jadi ketika jam 12, sebelumnya malah setengah 12, Dimas ini sudah mengingatkan, teman-teman ini kok belum pada packing, ayo kita packing, ini tenda, ini alat-alat masak, kita beresin semua, ayo kita jalan sebelum jam 12 biar tidak kemalaman nanti kita di jalur. Nanti kita ngecamp, nah pagi-pagi kita summit langsung turun setelahnya. Nah pada waktu itu mereka ini tidak gubris, benar-benar seperti cuek, bahkan termasuk Zaki ini. Nah Zaki malah menjawab si Dimas, santai aja lah mas, tidak usah gugup gitu. Nah disitulah Dimas ini kangen lagi dengan satu timnya. Dulu timku ini pasti menghargai waktu. Ketika ditarget ketika naik gunung, ini harus sesuai. Karena memang rencang-rencang ketika naik gunung ini waktu ini sangat berpengaruh. Jadi jangan
sampai ngawur gitu loh. Karena ini hubungannya dengan daftar simaksi kita, dengan kondisi kita di gunung, logistik, dan lain sebagainya. Jadi bisa saja ketika kita mulur-mulur, nanti kita bisa kehabisan air, belum nemu mata air kita udah kehabisan, logistik kita bisa kehabisan. Itu kira-kira kan menurut Mas Dimas ini. Nah sampai pada akhirnya, benar saja. Jadi mereka ini kayak anak kecil, main-main di situ gitu kan, ngobrol, bercanda terus, sampai molor ini jam 1, hampir setengah 2 lah malah. Ini mereka baru packing gitu loh. Nah Dimas ini gemes banget. Ini gimana ini rombongan? Apalagi leadernya ini seperti tidak merduliin dari anggotanya. Anggotanya ini main-main ya tidak dibilangin gitu loh. Jadi seperti tidak ada jiwa kepemimpinan. Akhirnya mereka ini kemas-kemas gitu kan dari setengah 2. Jam 2 ini baru selesai. Nah disitulah mereka ini baru mulai jalan. Padahal mereka ini masih ada di pos 2 loh. Ke atas ini masih jauh banget. Nah setelahnya mereka ini mulai jalan pada sekitaran jam 2 lebih sedikit gitulah. Mereka jalan untuk menuju ke pos 3. Nah mereka jalan ini memang pelan banget. Jadi lagi-lagi berhenti. Nah berhenti ini buat sesuatu yang tidak penting. Ketika berhenti mereka ini malah ngobrol ini yang tidak penting gitu loh. Bukannya mereka malah mengatur nafas, selonjor kaki, bukan malah seperti itu, tapi malah ngobrol tidak penting. Jalan lagi, berhenti lagi, seperti itu terus. Jadi pendakian ini lama banget. Jadi Dimas ini gemes. Sempat bilang lagi sama Rul ini gimana Rul? Kok kayak gini banget ini leadermu? Udah Mas nurut aja. Zaki ini orangnya nganu Mas, agak susah, tidak kenonan katanya. Jadi agak gimana ya, agak kalau dibilangin sedikit nanti dia kecentok gitu loh. Nah akhirnya mereka ini tetap dengan ritme yang seperti itu pendakian mereka. Sampai pada akhirnya singkat cerita, tibalah mereka ini di pos 3. Mereka di pos 3 ini di Pondok Cemoro. Ini sudah sore banget. Jadi sudah mau masuk ke malam. Dan suasana ini mulai masuk ke gelap gitu loh. Nah, akhirnya mereka itu berhenti di situ. Nah, pada waktu itu Zaki ini bilang sama mereka semua, "Ini teman-teman, ayo kita lanjut jalan lagi." Ah, si Dimas ini sempat bilang, "Rul, itu bilangin sama Zaki, Rul. Oh, nanti dulu lah. Karena ini udah surup, udah menjelang maghrib, udah bagus buat jalan. Ntar kayak kemarin lagi kita jalan awal itu kayak nemu jalan buntu." Nah si Irul ini bilang, "Udah bilang sendiri aja lah Mas Dimas, aku udah enak nanti dikira gimana gitu." Akhirnya Dimas ini bilang sama Zaki, "Jak, nantilah Jak, ini surup ini, mau maghrib, kita lanjut jalan nanti." Nah Zaki ini bilang, "Udahlah Mas, yang penting berdoa, udah jalan aja kita. Katanya nanti daripada kemalaman, ayolah biar sampai di pos 5. Ya sudah kalau gitu, jalan mereka ini. Di waktu-waktu maghrib mereka ini jalan. Jadi benar-benar pendakian ini amburadul. Jalan mereka. Nah, tibalah mereka di pos 4 di Samarantu ini. 2 jam itu berarti sekitaran jam 8 mereka sampai di Samarantu. Jadi udah malam. Pada waktu itu Dimas bilang sama Zaki, "Jak, jam 8 malam, berhenti, jangan sampai kesalahan semalam diulang lagi. Tubuh kita perlu istirahat daripada drop sakit semuanya." Zaki ini bilang, "Sebentar lagi Mas, 1 jalan lagi kita sampai di pos 5. Sekalian nanti kita ambil air." Nah pada waktu itu Dimas ini pun akhirnya ya sudah nurut. Ini sepertinya cukuplah, masih jam 8. Jak, ayo sekarang aja. Nanti tidak kemalaman ini, tidak bagus nanti di jalan." Zaki ini nurut. "Yoi Mas, ayo jalan." Akhirnya mereka lanjut jalan dari pos 4 Samarantu ini. Mereka jalan. Nah, kondisinya benar-benar gelap pada waktu itu dan kabut ini turun dengan sangat tebal. Akan tetapi beruntungnya mereka tidak sekalipun ketika mereka melakukan perjalanan dari kemarin ini turun hujan. Jadi sama sekali tidak turun hujan. Jadi perjalanan mereka ini kering, enak. Nah, di tengah-tengah perjalanan mereka awalnya ini baik-baik saja. Sampai pada akhirnya ketika mereka hampir tiba di pos 5, Hana ini berteriak lagi di situ. Akhirnya satu rombongan ini berhenti lagi, ditanya sama Dimas lagi, "Han, berdoa ya Han. Pokoknya berdoa. Aku tahu kok, Hana lihat apa-apa kan. Udah, berdoa aja, kita lanjut jalan." Iya Mas Dimas, iya Mas Dimas." Nah Zaki ini berteriak dari depan, ayo lanjut jalan, dah, nggak usah digubris kalau ada apa-apa. Jalan, mereka ini tetap. Sampai pada sekitaran mereka ini jalan 1,5 jam lah. Dari Samarantu ini mereka jam 10-an ini tiba di pos 5.
Nah ketika tiba di pos 5, si Dimas ini bilang, Zak, sudah ya, ini sudah mau memasuki ke tengah malam, kita harus istirahat, rehat, tubuh kita biar benar-benar bagus, besok kita langsung summit. Ini aku kasih saran aja, mohon maaf Zak, karena aku juga ya punya pengalaman gini-gini dulu naik gunung. Zaki ini pun nurut, iya Mas Dimas, terima kasih sarannya. Ya sudah, kita mendirikan tenda di sini. Jadi di pos 5 mereka pun mendirikan tenda. Nah, pada waktu itu setelah tenda ini berdiri, mereka ini mulai masak-masak di situ. Mereka pun makan malam, mereka merebus air, bikin kopi. Lah, pada waktu mereka ngopi, pada sekitaran jam 11 malam, Dimas ini sempat tanya sama si Zaki, Jak, ini air tinggal segini. Zaki ini diem aja, dia ini asik ngerokok. Lah, Dimas ini tanya sama teman-teman lain, satu rombongan dari si Zaki dan Irul ini. Tapi mereka ini benar-benar seperti cuek. Nah, Dimas ini agak naik pitam di situ. Dia mau tanya sama Irul. Irul ini udah tidur di dalam tenda kondisinya. Aduh, udah mendengkur, ini anak emang gampang capek. Jadi udah naik pitam, udah hampir marah. Karena kondisinya air ini hanya beberapa botol dan ini udah hampir habis gitu loh. Jadi akhirnya Dimas ini bilang sama si Zaki, Jak, tadi kok aku bilang, aku kasih saran di mata air kok nggak ambil air dulu. Zaki ini diem aja. Ya sudahlah Mas, gampang besok lah, aku juga udah capek. Jadi seperti ogah-ogahan. Duh, ini anak gimana? Leader kok kayak gini. Akhirnya Dimas ini duduk di situ. Dimas duduk. Nah, tidak begitu lama, daripada Dimas ini emosi, Dimas ini akhirnya bawa botol ini, 3 botol yang ukuran 1 liter, 1 liter apa 1,5 liter ini yang gede ya. Ini akhirnya dibawa sama Dimas ini 3 sendirian. Dia ini menuju ke sumber mata air yang di dekat pos 5. Ya sudahlah, ambil air daripada ini tim mati kutu nanti di jalan. Ini estimasi air aja nggak diperhitungkan sama leadernya. Ini edan, ini amburadul, ini pendakian. Lah, si Dimas ini ngalahi. Jadi Dimas ini jalan menuju ke mata air. Nah, sebelum Dimas ini sampai di mata air, Dimas ini mencium aroma ini yang sangat wangi. Nah, awalnya Dimas ini jalan kan, hampir sampai di mata air. Dimas ini berhenti. Loh, ini bau apa ya? Setelah diendus terus sama Dimas, Dimas ini baru sadar, ini kan bau bunga. Jadi bau bunga ini harum sekali, berganti-ganti. Kadang bunga kenanga, kadang mawar, kadang melati. Jadi berganti-ganti terus. Dimas ini bingung loh. Dan ini asalnya dari mana? Nah, setelah diendus terus ini asalnya dari arah depan. Loh, kok dari arah tengah hutan ya? Ya sudahlah. Dimas ini agak merinding, tapi dia tetap ngambil air karena udah kepalang tanggung sampai situ. Nah, Dimas ini duduk di situ. Dia ini ambil air, mulai ambil air. Nah, ketika Dimas ini ambil air, Dimas ini kan sambil menerangi lokasi sekitar gitu, pakai headlampnya. Nah, Dimas ini kaget, loh, itu kok ada seperti gubuk-gubuk. Jadi nampak Dimas ini melihat seperti ada rumah-rumah menggunakan papan-papan kayu. Lebih tepat ini disebut gubuk. Nah, di situ sangat terang. Akan tetapi terang ini bukan karena listrik, tapi karena cahaya obor. Nah, Dimas ini sedang bingung di situ. Ini apa ya? Sedangkan bau bunga tadi sudah tidak tercium. Bingung si Dimas ini. Nah, di tengah kebingungan Dimas ini tiba-tiba mencium lagi aroma bunga dari arah hutan. Nah, Dimas ini pun memandang ke sana. Nah, nampak di situ ada jalur kecil ke arah hutan ini. Nah, Dimas ini kan penasaran dia. Terus dia ini menerangi jalur ini. Arah hutan ke arah mana ya? Apa ini memang ada jalur baru seperti tadi yang dibilang sama si Zaki? Tadi bercabang ini memang ada jalurnya. Ini juga ada jalur pintas apa ya? Tapi kok tidak ada plang, apa jalur larangan? Nah, pada waktu Dimas ini sedang menerangi jalur ini yang mengarah ke hutan, tiba-tiba dia ini melihat ada seorang pendaki. Ini yang dari arah hutan menuju ke arah Dimas. Seorang laki-laki diamati sama Dimas ini. Loh, kok ada pendaki cowok ya? Siapa? Diamati terus sama si Dimas ini. Nah, setelah dekat pendaki ini, Dimas ini benar-benar kaget. Karena itu adalah satu sahabatnya, Sentot. Loh, Sentot, lah kok kamu, Sentot? Sentot ini tersenyum tipis saja. Nah, Dimas ini kan benar-benar kaget. Dan dia ini merasa terkejut gitu. Oh, ini kejutan apa ya? Karena Sentot ini memang anaknya seringkali dulu kalau naik gunung ini ngilang, nanti
ada lagi, ngilang lagi, sering seperti itu. Entah kemana dia ini, jalan-jalan sendiri sukanya. Nah pada waktu itu mungkin Sentot ini bikin kejutan sama aku. Dia mau ikut adiknya untuk lamaran, tapi ternyata dia kesini. Apa lamaran udah selesai dia langsung pulang dari Magelang. Tapi alah, yang penting Sentot ini udah sampai sini, buatin Dimas ini. Akhirnya di situ dipeluklah satu sahabatnya ini si Sentot. Dipeluk, udah lama nggak ketemu mereka, dan mereka ini udah lama nggak naik gunung bareng. Sentot ini tersenyum tipis, ditanya sama Dimas, "Lu Tot, lah kamu ini kok bisa sampai sini?" "Ya sudahlah, pokoknya udah sampai sini aku." "Kamu sendirian?" "Iya sendirian aku, Dim." Nah pada waktu itu Dimas ini mau ngasih lihat, ini ada desa tadi. Dia mau tanya sama Sentot. Nah ketika Dimas ini menunjuk, "Tot, tadi aku di sana lihat ada desa." Desa ini udah tidak ada, jadi cuma ada pohon-pohon besar seperti hutan, diselimuti kabut ini yang tebal. "Loh, kok desanya tidak ada?" "Udah, ayo." Jadi Dimas ini langsung dirangkul sama Sentot. Udah, tidak usah digubris. Ayo kita jalan aja. Jadi seolah-olah seakan-akan Sentot ini mengetahui sesuatu. Nah di situ Dimas ini sangat senang gitu loh. "Not, waduh senang banget aku loh Not, ini bisa ketemu kamu lagi. Kamu kok bisa-bisanya di sini? Lah kerilmu mana kerilmu?" "Udah aku ndak bawa keril." "Oh lah dasar kamu ini gendeng kamu Not," kata si Dimas ini. "Oh dasar gila kamu ini, mendaki gunung ndak bawa keril, ndak bawa peralatan." Tapi Sentot ini memang pakai jaket, Sentot pakai celana gunung, dia juga pakai sepatu. Sentot ini bawa senter gitu loh. Dan ini benar-benar sosok Sentot. Jadi Dimas ini benar-benar senang sekali pada waktu itu, gembira sekali. Jalan mereka ini sambil ditanya terus sama Dimas ini, "Dot, kamu kok waduh sampai sini Dot sendirian, kamu ini sukanya bikin surprise dari dulu." Dipeluk terus sahabatnya ini. Mereka ini jalan sampai di tengah-tengah mereka ini berjalan, belum sampai tenda gitu loh, karena Sentot mau diajak sama si Dimas ini untuk ke tendanya. Tiba-tiba si Dimas ini mendengar, "Loh, kok kayak ada tetabuhan." Dimas ini berhenti. "Dot, berhenti dulu Dot." Nah di situ Dimas ini tanya sama Sentot, "Dot, kamu dengar nggak? Kok ada tabuhan ya? Kayak orang yang ngadain sesuatu gitu." Nah Sentot ini mengangguk, "Iya aku dengar, itu di belakang." Nah dilihat sama si Dimas ini kan, yang ditunjukkan oleh si Sentot ini. Nah benar saja Dimas ini melihat. Jadi di situ seperti ada pendopo ini yang besar, megah sekali berlapis emas. Nah kaget di situ Dimas kan, "Loh, kok ada pendopo berlapis emas?" Nah di situ ada panggung. Nah nampak ada pemain-pemain tetabuhan. Di situ ada penari-penari, jadi seperti ronggeng. "Loh, nah ini emang ada desa di sini Tot." Nah Sentot ini lagi-lagi ngerangkul sahabatnya itu. Udah, yuk kita ke sana aja." "Loh Tot, ini serius loh, kok ada desa, ada pendopo ini kok emas kayak gitu, bagus banget. Emang ada ya emang di sini?" "Ya ada memang. Dah, ayo kita jalan aja." Jadi mereka ini melanjutkan perjalanan, dan Dimas ini tidak gubris mau ada desa mau ada apa. Yang penting dia ketemu satu sahabatnya, karena dia ini benar-benar kangen, benar-benar rindu dengan Sentot ini. Nah Sentot ini sempat tanya juga sama Dimas, "Ini kita kan mau ke tendamu ya, emang kamu kesini sama siapa?" Dijelaskanlah sama si Dimas ini, sama si Sentot ini, semua yang dia ini alami. "Aku sama satu rombongan ini nyebelin." Nah pada waktu itu Sentot ini cuma tersenyum aja. Dan mereka ini lanjut jalan terus, karena kondisinya si Dimas juga sudah dapat air kan, 3 botol. Jalan mereka ini menuju ke tendanya si Dimas. Nah sampai di tenda, nampak ini semuanya sudah tertidur, jadi tidak ada yang melek sama sekali. Nah Sentot ini pun duduk di depan tendanya si Dimas, di situ membuat perapian kecil. Nah pada waktu itu Dimas ini pun menyuguhi si Sentot, "Dot, tak bikinin kopi ya, kopi kesukaanmu aku bawa ini, kopi saset itu loh." Sentot ini tersenyum, mengangguk. Akhirnya Dimas ini menyeduh kopi. Di situ akhirnya kopi sudah diseduh. Mereka pun akhirnya ngopi. Si Dimas ini pun sambil ngerokok sama Sentot ini. Ngobrol mereka berdua ini. Jadi mengenang masa-masa pendakian mereka dulu dengan satu rombongannya. Mereka mendaki berdua kemana saja ini sering dulu. Jadi mereka ini pun ngobrol mengenai pekerjaan mereka, tentang galeri seni dari Sentot. Jadi apa saja yang bisa mereka obrolkan pada waktu itu. Jadi sampai waktu ini benar-benar tidak kerasa. Sampai pada satu titik Sentot ini seperti mengungkapkan sebuah pesan dengan si Dimas ini. "Dim, aku harap ngomong baik kowe. Dim, aku mau bicara sama kamu," kata si Sentot. "Iya Tot, harap ngomong apa we?"
sok ben kapan-kapan neh yo. Dewe muga-muga iso muncak meneh bareng yo. Jadi si Sentot ini bilang sama Dimas, Dim, kapan-kapan lagi, kapan waktunya kita bisa muncak bareng-bareng lagi ya. Nah pada waktu itu Dimas ini kan agak aneh mendengar kalimat seperti itu. Lu maksudmu apa Tot? Mosok kowe gak arep melu muncak sesuk? Lu maksudmu apa Tot? Apa kamu gak mau ikut muncak besok? Sentot ini cuma tersenyum aja, tidak menjawab pada waktu itu. Pokoknya yo Dim, sok ben mbuh ning dinggone awake dhewe muga iso muncak bareng neh. Jadi Dim, entah dimanapun nanti tempatnya, kapanpun itu, semoga kita bisa muncak bareng lagi. Jadi Dimas ini semakin merasa aneh. Ini kenapa dengan satu sahabatnya kok tiba-tiba berbicara seperti itu? Sampai pada akhirnya Dimas ini pun menepiskan rasa penasarannya. Sudahlah, tidak tak pikirin, yang penting sudah ketemu satu sahabatku. Jadi Sentot udah ada di sini, aku udah seneng banget. Mereka ini lanjut ngobrol sampai tidak kerasa. Pada sekitaran 1:30 dini hari, Dimas ini ngerasa ngantuk banget. Nah Dimas ini pun pamit sama si Sentot, Tot, nanti pokoknya kamu tidur satu tenda sama aku ya. Itu masih lowong, aku tak tidur dulu, aku ngantuk banget Tot. Ini, iya Dim, kalau mau tidur, tidur dulu aja, nanti aku nyusul. Nah akhirnya si Dimas ini pun masuk ke tenda. Sentot posisinya duduk di depan tenda. Sentot ini membelakangi Dimas, memandang ke arah hutan. Jadi seperti melamun, dan Sentot ini masih merokok. Jadi benar-benar sosok Sentot. Nah Dimas ini mengamati dari dalam tenda. Sengaja pintu tenda ini tidak ditutup sama si Dimas ini. Dimas juga bilang sama Sentot, Dot, nanti langsung masuk aja ya, tidur dalam. Ini pintu tenda tidak tak tutup. Dimas ini akhirnya tidur gitu kan. Dan Sentot ini pun tadi cuma mengangguk aja. Nah begitu lama Dimas ini tertidur. Sentot masih di situ posisinya. Nah singkat cerita, keesokan harinya si Dimas ini terbangun gitu. Terbangun, dia melihat di sebelah-sebelahnya kok tidak ada orang. Sentot juga tidak ada. Apa Sentot udah bangun ya? Akhirnya Dimas ini keluar dari tenda. Nah di luar tenda ini dilihat, ini Sentot kemana ya? Kok tidak ada? Tapi teman-teman lain, satu rombongan dari Irul dan Zaki ini udah pada bangun. Nah pada waktu itu tanya si Dimas ini sama mereka, ini teman-teman ada yang lihat temanku nggak? Rul, kamu lihat nggak? Ada Mas Sentot tadi di sini. Irul ini bingung, Mas Sentot teman Mas Dimas itu yang biasa naik bareng, yang sering diceritain. Iya, nggak ada kok Mas, nggak ada siapa-siapa. Loh, agak kaget si Dimas ini. Akhirnya di situ Dimas ini berpikir positif. Oh mungkin karena orang gendeng ini, orang agak gila ini si Sentot ini. Dia mungkin balik lagi mungkin ke base camp gitu loh. Karena juga dia nggak bawa tas gunung, tas keril, mungkin tasnya juga di sana. Pingin beri kejutan aja mungkin. Nanti ketemu di base camp. Sudahlah, nggak usah tak pikirin. Nah setelahnya mereka ini sarapan kan di situ. Setelah sarapan ini mateng, Hana pacar dari Zaki ini di situ bilang, aku pokoknya pengen turun aja lah, aku pengen turun. Loh lah kenapa Han? Ditanyakan sama Dimas, sama Irul juga. Semalam ini aku mau cerita ya, aku udah cerita ini sama Yang Kuto, sama si Zaki, sama kalian belum. Aku ini mau cerita. Iya ada apa? Semalam itu ya, sekitaran jam 3 dini hari, aku ini sempat kebangun karena aku dengar ada seseorang yang nangis. Jadi ada suara cowok yang nangis. Kaget kan di situ mereka semua. Suara cowok nangis. Iya di sekitaran sini. Aku ini kebangun. Aku kebangun karena mendengar suara ini, tangisan. Aku ini celingak-celinguk. Bahkan aku keluar tenda nyariin di sekitar sini. Ini tidak ada yang nangis sama sekali. Tapi suara ini seperti muter-muter di sekitar situ. Nangis, bener-bener nangisnya ini sedih. Itu loh, sesenggukan. Suara cowok, kata Hana. Mereka ini semua bingung, termasuk si Dimas ini. Wah, ada cowok nangis ya? Kok aneh? Biasanya seperti yang sudah-sudah mereka ini dengar, kalau ada gangguan-gangguan di gunung ini biasanya perempuan nangis itu loh, sosok cewek nangis, atau suara kuntilanak atau apa gitulah. Nah pada waktu itu agak aneh, ini kok cowok nangis. Nah akhirnya Hana ini pun minta pulang, mau nggak mau kita harus pulang. Aku mau muncak, aku nggak mau muncak, kata Hana. Nah akhirnya dengan berat hati, Zaki ini awalnya masih egois saja. Walaupun satu pacarnya ini udah seperti ketakutan, pengen tetap muncak aja, tapi di situ Dimas ini menengahi. Udah Jak, sejatinya puncak gunung ini tidak kemana-mana.
udahlah, ini pacarmu kasihan, udah ketakutan, turun aja kita. Pendakian kita udah nggak bagus dari kemarin, udah amburadul, udah aneh pendakian ini, turun aja. Pokoknya mau nggak mau kalian, aku mutusin buat turun. Nah pada waktu itu udah naik pitam si Dimas ini, dan Zaki ini nampak diem aja, wajahnya ini agak ketakutan ketika Dimas ini mulai agak emosi. Nah akhirnya mereka semua nurut dengan apa yang dikatakan Dimas. Hana ini mengucapkan terima kasih sama Dimas. Makasih ya Mas Dimas, udah meyakinkan pacarku buat turun. Ya sama-sama Han, udah kita kemas-kemas kita turun. Akhirnya mereka semua berkemas. Mereka pun turun dari pos 5 ini untuk menuju ke base camp. Jadi mereka ini gagal muncak. Nah selama perjalanan menuju ke base camp ini tidak ada kendala apapun. Jadi mereka jalan ini pada sekitaran jam setengah 10. Nah mereka ini sampai di bawah ini sore. Nah sesampainya mereka ini di base camp, mereka pun istirahat di area sekitar istirahat yang ada di situ. Mereka mulai bersih-bersih diri. Nah setelah mereka semua bersih-bersih diri, pada waktu itu Dimas ini menuju ke pos perizinan, ke pos Simaksi. Tanya di situ, Mas, aku mau tanya Mas, ada yang namanya sentot nggak izin di sini, di pos Simaksi maksudnya. Akhirnya dicek daftar buku Simaksi, itu nggak ada yang namanya sentot. Yang jaga base camp ini bilang, nggak ada Mas yang namanya sentot. Tuh kaget kan si Dimas, coba dicek lagi Mas, dicek lagi, nggak ada Mas. Dari kemarinnya, hari ini, bahkan pemesanan besok ini nggak ada. Kaget kan di situ Dimas loh. Ini anak gimana, emang orang gila ini? Apa mungkin pos perizinan ini nggak ada orang, tutup? Dia semalam langsung naik terus langsung turun. Ini kok di base camp nggak ada si sentot ini. Jadi bener-bener bingung Dimas. Nah setelahnya mereka semua beristirahat di base camp gitu kan, karena sudah bersih-bersih juga. Nah pada waktu itu Dimas ini baru ngeluarin handphonenya. Karena kebiasaan dari Dimas ini kalau naik gunung ini selalu handphonenya ini di off, kalau enggak di mode terbang. Jadi tidak pernah diaktifkan, karena percuma juga. Menurut Dimas ini kalau naik gunung sinyalnya on, datanya ini buat apa? Karena kan tidak ada sinyal juga kalau di atas gunung. Nah disitulah baru di on HP-nya dari si Dimas ini. Nah ketika di on, Dimas ini bakar rokok. Tidak begitu lama, notifikasi ini kan pada masuk, karena udah ada sinyal di base camp. Masuk ini banyak sekali. Nah disitulah Dimas ini kaget. Dia ini membaca pesan. Setelahnya Dimas ini nangis. Jadi nangis ini tidak nangis yang gembor gitu ya, yang jerit-jerit, tapi nangis ini Dimas bener-bener nangis. Ditanya sama Irul, Mas Dimas kok nangis Mas? Ada apa Mas? Dimas ini diam aja, dia masih terus nangis. Rul, ayo kita pulang Rul. Nah pada waktu itu Zaki ini pengen ngecamp semalam lagi di base camp ketika diajak pulang sama Dimas. Jadi Zaki ini ngotot lagi, udahlah kita semalam lagi Mas Dimas, kenapa sih? Lagian Mas Dimas kenapa kok tiba-tiba nangis gitu? Nah pada waktu itu mereka ini udah hampir berantem. Jadi udah sempet si Dimas ini mukul, tapi nggak kena gitu loh sama si Zaki, dilerai di situ kan. Tapi Dimas ini nggak berbicara alasan dia ini nangis, alasan dia minta pulang sekarang juga. Dia ini diem aja. Jadi wajah dari Dimas ini benar-benar udah marah dia. Nah pada waktu itu akhirnya Irul ini ngalah. Udah Mas Dimas udah. Ayo Mas Dimas pulang sama aku aja, nggak apa-apa. Ayo kita pulang. Pada waktu itu udah sore padahal loh, udah menjelang maghrib. Entah pada waktu itu kenapa, akhirnya Dimas ini pun diajak sama Irul untuk mencari transportasi menuju ke terminal, ke bawah lah, atau ke agen gitu, travel. Ada satu pick up ini seperti bak terbuka membawa sayur. Tapi pada waktu itu nggak bawa apa-apa, jadi yang punya pick up ini mau turun gitu. Posisinya mau turun ke kota. Entah mau ada aktivitas apa, ada kegiatan apa, nggak tahu. Akhirnya mereka ini numpang dan diperbolehkan. Nah turunlah mereka menggunakan mobil pick up bak terbuka ini. Nah ditanya sama sopirnya, mas-masnya mau kemana? Mau cari ke agen travel Pak kalau bisa. Dimas ini jawab dengan raut mukanya ini masih murung. Agen travel, mau kemana toh Mas? Mau ke Semarang Pak. Oh ya sudah, tak anterin ya Mas ke agen travel sekalian, nanti kita sejalan kok. Iya Pak, terima kasih. Dan tidak begitu lama setelahnya mereka ini sampai di satu agen travel. Mereka mengucapkan terima kasih dengan sang sopir tersebut. Mereka pun langsung beli tiket. Nah mereka berangkat ini pada sekitaran jam 8:30 malam untuk menuju ke Semarang. Jadi akhirnya Irul dan si Dimas ini langsung menuju ke Semarang. Jadi singkat cerita, pada sekitaran jam 12 malam lebih ini, udah tengah malam, mereka ini sampai Semarang.
Nah, supir travel ini sempat tanya, ini mau turun di mana gitu. Nah, si Dimas ini minta turun di satu pangkalan ojek yang ada di sekitaran Semarang lah pokoknya. Mereka ini turun akhirnya, Irul sama si Dimas ini. Pada waktu itu Dimas ini bilang, Rul, kamu kalau mau pulang, pulang aja dulu. Loh lah kenapa, Mas? Aku mau mampir ke rumah temanku. Loh ini tengah malam loh, Mas. Ya pokoknya aku mau ke sana lah. Aku mau ke sana sekarang juga. Akhirnya Irul ini bilang, sudah Mas, tak temenin aja, ayo. Ya sudah kalau mau nemenin. Jadi kondisinya si Dimas ini benar-benar murung. Dan sesekali Irul ini melihat Dimas ini menangis di dalam travel. Akhirnya mereka berdua ini naik ojek menuju ke rumahnya Sentot. Sampai di rumah Sentot, kondisinya ini masih ramai, masih banyak orang ini yang begadang. Jadi pada waktu itu Irul ini tertegun. Di situ ada bendera kuning. Ada satu kebiasaan ataupun sudah tradisi dimanapun ya. Bahkan di Semarang ini kalau ada orang yang meninggal ini menggunakan bendera kuning. Di situ nangis. Si Dimas ini melihat bendera tersebut dan memasuki gang rumahnya dari Sentot. Irul ini mengikuti. Sesampainya di sana, Dimas ini disambut haru oleh keluarganya Sentot, dipeluk Dimas ini. Jadi Dimas ini benar-benar nangis. Ya Allah, kok bisa kayak gini? Kenapa satu sahabatku ini kok meninggal tiba-tiba lah? Terus siapa ini yang semalam ini nemuin aku? Nah, akhirnya diceritakan semua oleh keluarganya si Sentot ini, kronologi meninggalnya Sentot. Jadi Sentot ini diajak bareng sama keluarganya untuk kelamaran dari adiknya Reni. Akan tetapi Sentot ini menolak. Udah, pokoknya keluarga berangkat dulu, aku mau nyusulin aja no Pak, naik motor. Karena Sentot ini memang punya satu motor, dimana motor ini kesayangannya, kayak motor rakitan lah, bentuknya chopper gitu loh. Jadi mungkin karena Sentot ini anaknya nyentrik, seniman, dia agak selengean, dia ini mau nyentrik lah, aku datang ke lamaran adikku. Nah, ketika mau nyusulin ke Magelang, Sentot ini mengalami satu kecelakaan dan meninggal di lokasi kejadian. Jadi kondisi seperti itu dialami Sentot ini pada siang hari. Jadi pada hari Kamis siang ini meninggal. Nah, kondisinya ini hari Sabtu sudah, ketika si Dimas ini sampai di rumahnya Sentot. Dimas ini masih terus nangis dan Dimas ini tanya, dimakamkan kapan? Temanku ini, sahabatku ini Sentot. Sentot ini udah dimakamkan ya dari kemarin langsung itu, nak Dimas, dari Kamis sorenya. Nangis di situ. Dimas ini benar-benar nangis. Tapi dia ini tidak menjelaskan kepada keluarga dari Sentot bahwasanya ini siapa yang tak lihat aku, yang naik di gunung terus nemuin aku, terus duduk sama aku ngopi ngobrol mengenang masa-masa sekolah kita, ini siapa? Dimas ini nangis di situ. Irul ini juga berusaha menenangkan, dipeluk lah sepupunya itu kan, udah Mas Dimas, sabar ya Mas. Jadi benar-benar Dimas ini merasa kehilangan dan dia ini shock, ini siapa yang datang ke aku? Jadi menurut penuturan Mas Dimas ini punya anggapan, punya asumsi bahwasanya Sentot ini tetap menepati janjinya. Sentot ini tetap naik gunung seperti yang dia ini janjikan kepada satu sahabatnya Dimas ini. Jadi seperti berpamitan pada waktu itu. Nah, akhirnya Dimas ini pun merangkai puzzle yang ada di otaknya. Oh, jadi Sentot ini seperti berpesan, sok umben, muga-muga dewe bisa muncak barang meneh. Kapan-kapan lagi kita semoga bisa muncak bareng lagi. Oh, jadi pesan yang dikatakan oleh Sentot ini pamit. Ya Allah, Sentot ini pamit. Jadi Dimas ini di situ nangis lagi. Ditenangkan oleh keluarganya dari Sentot. Karena keluarga dari Sentot juga tahu hubungan antara Sentot dan Dimas ini benar-benar akrab semenjak mereka kecil SMP. Sampai mereka ini benar-benar dewasa. Dimas sudah berkeluarga, Sentot ini belum. Nangis lagi, Dimas ini ditenangkan lagi. Nah, sampai pada akhirnya keesokan harinya dari rumah Sentot, karena semalam ini Dimas tidur di rumahnya Sentot gitu, sampai ketiduran dia nangis kesel. Dia ini menuju ke makamnya dari Sentot, diantar sama si Irul. Di situ Dimas ini nangis.
Dimas ini bilang sama si Sentot ini yang sudah dimakamkan, ya Allah Entot, kowe kok iso-isone marani aku yo ning gunung, kowe kok iso-isone iso nempati janjimu muncak munggah gunung mbek aku, kowe ngeki pesen, ya Allah Entot, ternyata kowe wis balik Entot. Jadi pada waktu itu yang dikatakan si Dimas ini kira-kira, ya Allah Entot, kamu kok masih sempat-sempatnya menghampiri aku ketika aku berada di gunung, seperti akan menunaikan janjimu, seperti akan menepati janjimu. Dan kamu seperti ternyata memberikan pesan terhadapku. Sok ben kapan-kapan neh dewe muncak bareng Yodim. Nah setelahnya Dimas ini pun minta maaf sama si Sentot. Entot, aku njaluk ngapurane ya Entot. Nek selama dewe iki bareng, dewe iki kekancan aku oke salahe. Pokoke kabeh salahmu wis tak ngapura Entot. Ya Allah wis tak ngapura, aku lapang ngapurani kowe. Jadi Dimas ini memohon maaf kalau selama mereka berteman ini banyak salah, dan kesalahan dari Sentot ini sudah Dimas ini maafkan selapang-lapangnya, seluas samudra, seluas langit, udah tak maafin. Kowe sing tenang ya Entot neng kono. Nek ana kesempatan meneh dhewe munggah gunung parang meneh. Jadi itulah kalimat terakhir yang diucapkan oleh Dimas ini kepada satu sahabatnya di makam sahabatnya ini si Sentot. Dot, boleh ada kesempatan, kalau nanti ada kesempatan kita akan muncak bareng lagi, naik gunung lagi. Kira-kira seperti itu artinya. Jadi kesimpulannya adalah inilah arti persahabatan. Jadi kisah yang benar-benar luar biasa yang sudah dituturkan oleh Mas Dimas ini mengenai pengalaman hidupnya yang berkaitan dengan dunia pendakian dan satu sahabatnya almarhum Mas Sentot. Semoga Mas Sentot ini diberikan tempat yang mulia, yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kira-kira seperti itu yang bisa kami tuturkan kepada rencang-rencang semua. Mohon maaf apabila masih banyak salah kata dalam penyampaian saya. Saya Sukmarga pamit undur diri. Sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba.